Umat sekalian yang kami cintai, kedelapan diakon dan keluarga yang gereja banggakan. Kedelapan saudara kita ini dipilih dari antara umat Allah dan bakal dikhususkan Allah dalam rencana dan penyelenggaraan Allah sendiri. Para diakon, kalian dikhususkan. Mudah-mudahan kesadaran spiritual ini betul-betul akan menjadi aura atmosfer dari kehidupan imamatmu nanti. Dikhususkan. Kamu diambil dari tengah keluarga, dari masyarakat, dikhususkan. Dan semuanya bakal terungkap melalui gereja dan juga demi pelayanan gereja. Tak bisa menjadi anggota klerus, yakni diakon, imam, uskup. Melalui penumpangan tangan uskup menandaskan 3 hal yang mendasar. Jadi tidak hanya sekedar simbolik, apa makna dibalik ketika seorang uskup menumpangkan tangannya ke atas para diakon. Yang pertama, tanda kehadiran Allah Roh Kudus yang menyucikan, yang menunjukkan bahwa saudara kita yang akan ditabiskan ini dipenuhi oleh kehadiran Allah Roh Kudus sendiri. Jadi kalian disucikan. Ingat ini baik-baik. Yang kedua, bahwa penumpangan tangan menegaskan aksi perutusan. Setelah Tuhan melalui ibunda gereja menumpangkan tangan, menurunkan Roh Kudus, kalian diutus. Yang ditabiskan oleh kuasa Allah diutus. Diutus untuk apa? Menguduskan, mengajar, dan untuk memimpin umat Allah. Kepada siapa kalian diutus. Dan yang ketiga, penumpangan tangan uskup adalah satu penegasan bahwa yang kita sebut sebagai narar, anak, asik, kai, serta panggilan manis lain pun yang kita sematkan kepada 8 anak ini sungguh adalah milik Allah sendiri. Dengan penumpangan tangan, seorang klerus sungguh masuk dalam apa yang disebut dalam gereja tres munera Christi, yakni masuk dalam 3 tugas Kristus sendiri. Ingat ini baik-baik. Dan gereja serta kita sekalian yang hadir berjanji untuk mendukung dan mendoakan ke-8 saudara kita yang akan ditabiskan ini. Semuanya dengan satu intensi dasar, intensi mulia. Hiduplah sebagai seorang milik Allah demi rencana dan kehendak Allah sendiri. Dan janganlah takut, sebab Roh Kudus senantiasa meneguhkan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, aku berlari-lari ke arah tujuan untuk memperoleh hadiah, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Moto tabisan kita pada hari ini, moto yang sangat panjang, luar biasa. Luar biasanya begini, para diakon ini baru saja keluar dari pabrik, baru keluar dari showroom seminari tinggi. Mereka ber-8 ini sepertinya langsung mentancap gas, seperti balapan ala Formula One atau MotoGP Mandalika yang dihelat kemarin, selesai kemarin. Tancap gas, aku berlari-lari. Saya yakin para imam senior yang hadir dalam perayaan ini mungkin dalam hati berkomentar begini, oleh Lana, santai-santai Katolik, jangan terlalu berlari, foto gelang poso, jaga tempo, jaga catat. Moto tabisan ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang telah kita dengar bersama dalam bacaan kedua.
saya mengajak kita sekalian sejenak untuk masuk dalam teologi Paulus. Semua kita yakin bahwa surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Paulus antara tahun 60 dan 62, saat di mana Paulus dipenjarakan di Roma. Dia dipenjara, masih sempat menulis surat untuk jemaat di Filipi. Rasul Paulus sungguh merasa gelisah akan situasi jemaat di Filipi saat itu. Ada penyakit mental dalam diri jemaat yang berakar dari egoisme, ingat diri berlebihan, yang nampak dalam 3 hal berikut. Masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri. Kedua, masing-masing mencari pujian bagi dirinya sendiri, gila sanjungan. Dan ketiga, menganggap diri sendiri paling utama dari orang lain. Paulus cemas akan sikap mental umat ini. Dan muara dari egoisme itu adalah perpecahan dalam jemaat. Dalam latar seperti ini, Rasul Paulus berdoa dan berharap agar jemaat mesti kembali kepada marwah persekutuan. Tindak dan sikap saling menerima dan menghormati mesti menjadi nyata dalam kehidupan jemaat. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Saya mengajak secara khusus ke-8 diakon untuk menangkap pesan teologi Paulus ini ketika dia berkata, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus berisahkan jemaatnya, karena itu dia menyampaikan pesan ini. Para diakon yang kami kasih dan gereja banggakan, dari tulisan Rasul Paulus yang menjadi tema perayaan tabisan kalian pada pagi hari ini, kiranya ada beberapa pokok permenungan praktis yang menjadi daya dorong hidup dan panggilan imamat kalian berdelapan, serta pula menjadi sirene tanda peringatan bagi kalian berdelapan. Yang pertama, di hari-hari awal, di tahun-tahun awal imamat, tentu kalian dalam semangat api imamat akan selalu menyemangati kalian sendiri untuk berlari-lari. Biasanya begitu. Baru minyaknya masih harum, semua mau lari cepat-cepat. Tentu umat Allah rindukan imam-imam yang semangat seperti itu, yang selalu membawa harapan. Kalian berdelapan akan berlari-lari untuk meraih panggilan surgawi. Dan saya yakin ini bukanlah dinamika baru, bukanlah asing bagi kalian. Sejak seminari menengah, sejak postulan hingga seminari tinggi, kalian telah berlari-lari hingga akhirnya pada hari ini kalian menerima hadiah dari Tuhan sendiri melalui gereja, yakni peristiwa pentabisan. Tetapi tabisan bukanlah puncak segala-galanya, anak. Lari-larimu bukan berpuncak pada tabisanmu hari ini. Tabisan justru awal kalian segera memulai berlari-lari di episode berikutnya. Harus selalu disadari bahwa di balik imamat itu selalu ada gagasan. Imamat bukan pasal. Di balik imamat ada gagasan. Di balik imamat ada visi. Di balik imamat ada orientasi. Di balik imamat ada sasaran. Ada sekian banyak harapan yang harus mesti diraih. Sebab itu, kerangka berlari-lari Anda mesti terarah, mesti memiliki fokus, mesti memiliki visi, mesti memiliki orientasi.
Kalau tidak demikian, maka kalian akan bakal letih, tenggelam dalam pengalaman rutinisme yang menjemukkan diri. Itu pasti akan kalian alami. Pasti akan menjemukkan kalian. Kenapa? Hidup itu mengalir seperti tiupan angin. Harus jelas gagasannya apa, visinya apa, orientasinya apa, sasarannya apa. Lebih jauh, ingatlah kalian tidak pernah berlari sendiri. Jangan berlari sendiri. Bersama kalian selalu ada gereja. Bersama kalian selalu ada umat Allah. Bersama kalian selalu ada rekan-rekan imam. Dan juga ada pula komunitas-komunitas. Sebab itu, kita bukanlah seperti pelari tunggal 100 meter atau 200 meter dan seterusnya. Kita sepantasnya menjadi seorang pelari dalam lomba lari estafet yang menggarisbawahi soliditas, kolaborasi, yang bekerja sama untuk meraih cita-cita, yakni kemenangan bersama di dalam Tuhan yang ingin kita raih. Lomba lari estafet itu menekankan 3 hal kunci. Mudah-mudahan kita semua masih, karena kami dulu waktu SD itu lari estafet. Ada 3 hal kunci dalam lomba lari estafet. Pertama, lihat posisi teman. Karena itu lihat lintasannya. Kalau tidak, bengkok-bangkok lari laut, tidak sampai akan mencapai teman. Lihat teman, itu fokus. Yang kedua, dalam lomba lari estafet, lihat tangannya yang siap menerima pentungan. Jangan kan berlari terus, tangannya ke belakang, mereka tadu mata. Atau jangan sampai kita mengambil pentungan bukan dari teman kelompok kita. Itu celaka. Dan yang ketiga, relakan pentungan itu pada teman itu. Relakan, jangan pegang terus. Teman sudah pegang, kau rela. Kasih. Sebab itulah, para diakon sekalian, jangan pernah ngebut, jangan pernah kencang sendiri. Poin permenungan praktis kedua, seorang pelari yang benar dan bijak pasti tahu akan kesanggupan dan keterbatasan diri, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena itu, kalau tetap kencang dan terus berlari tanpa jeda, tanpa rehat sejenak, tanpa pit stop, kita bakal kehabisan energi dan kita akan menjadi layu dan macet. Maka berhentilah sejenak dalam doamu, berhentilah sejenak dalam saat heningmu, berhentilah sejenak dalam rekoleksimu, berhentilah sejenak dalam retretmu, dalam diskusi-diskusi yang membuka sudut pandangan baru, dalam membaca dan merenungkan tanda-tanda zaman. Dan ini yang sering disebut sebagai berhenti sejenak untuk berkontemplasi dengan mata terbuka. Kontemplasi tidak selamanya mata tertutup. Kontemplasi pelayanan ketika kita berlari adalah mata melihat tanda-tanda zaman yang terpampang di hadapan kita. Kita sepantasnya hati-hati, sebab sudah terbaca gejala oleh umat dan menyentil kadang-kadang kepada yang lain. Ada imam yang lari kencang bangun gereja dan kapela sana sini, namun terkesan bahwa justru imam tersebut tampak kurang siap merayakan misa, setidaknya dalam menyiapkan khotbah yang meneguhkan umatnya. Tetap lari kencang bersama umat membangun, tapi jangan lupa bahwa serta estafet Allah yang senantiasa akan di belakang kita. Saya secara khusus mengingatkan para diakon, ke-8 diakon, calon imam ini,
untuk berlari-lari, namun dalam irama dan dalam dinamika yang benar dan pantas. Ingat lagu Kamu Family ya. Tidak hanya putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Jangan lupa putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Jika hanya mau putar ke kiri terus, maka perpecahan, kekacauan ala komunitas Filipi akan bakal dialami dalam tugas pelayanan. Ayolah kong lebih lewat terus. Kau sebaliknya lakong kerlawanan terus. Pecah. Yang ketiga, poin yang perlu kita renungkan. Berlari-lari dan berhenti sejenak secara benar dan bijak. Itulah dinamika demi menggapai cita-cita Injil dan hadiah surgawi. Berlari, berhenti sejenak dengan benar, bijak. Jika sekiranya besok-besok ini belum tergapai cita-cita mulia ini, renungkanlah dan sadarlah segera bahwa bisa jadi, mungkin saja, atau siapa tahu bahwa kita salah atau kita masih keliru dalam menciptakan perhentian-perhentian dalam pelayanan kita terhadap gereja. Dan karena itu menjadi perhentian yang beresiko dalam tugas-tugas kita, perhentian yang beresiko untuk panggilan imamat kita. Saya sebutkan saja misalnya di keterangan saudara-saudara kepada ini, perhentian yang terlalu sering pada urusan keluarga sendiri. Urusan keluarga siapa yang tidak pernah merasa bagian dari keluarga? Hati dulu kalau ada apa-apa dengan keluarga. Dan jangan terlalu ke sana. Ada batasnya. Jangan sampai itu mencelakakan karya pelayanan kita sendiri. Kalau pit stopnya terlalu sering ke sana. Atau perhentian pada keluarga tertentu atau pada pribadi-pribadi tertentu. Hati-hati. Pit stop seperti ini. Atau titik perhentian akan harta dunia yang terlalu. Siapa yang tidak membutuhkan semua itu? Semua kita membutuhkan untuk pelayanan terukur. Perhentian karena penuh dengan kecemasan dalam hidupnya. Ada lagi perhentian yang berfokus hanya pada hobi-hobi, pada interest pribadi yang mengabaikan kepentingan pelayanan demi Allah, demi komunitas. Hati-hati menentukan titik perhentian kita. Dan kalian berdelapan ini ditabiskan ketika gereja sejagat telah menjalankan sinodalitas di Roma dengan tiga gema pokok: komunio, persekutuan, partisipasi, keterlibatan, dan misi, perutusan. Karena itu pesan gereja lokal keuskupan ini, pesan kongregasi, semoga kalian tetap membawa kepada umat Allah semangat sinodalitas ini, berjalan bersama umat dan gereja, berlari bersama umat dan gereja yang kita layani. Konon ada sebuah kisah, seorang pastor yang belum berumur dalam tabisan nampaknya kurang hidup-hidup ketika rayakan Ekaristi atau ibadat lainnya. Mungkin memang gayanya seperti itu. Sepertinya pastor itu kurang semangat, apalagi dalam homili atau khotbah-khotbahnya. Pikirannya bagus, tetapi pembawaannya tidak semangat. Banyak umat sudah pada kasak kusuk, lalu omong-omong lepas bahwa Sang Romo tipe orang yang kurang semangat. Bahkan DPP paroki dan tua-tua dalam paroki sudah dekati pastor muda itu supaya sedikit lebih bersemangat, hidup-hidup sedikitlah, bergembiralah dalam imamat itu. Pada suatu kesempatan jelang perayaan sambut baru,
pastor kepala memberikan tugas kepada pastor itu untuk memberikan katekese liturgi ekaristi kepada anak-anak calon komuni pertama dan kepada orang tua mereka. Satu pertanyaan diajukan oleh pastor. Anak-anak, mengapa kita harus menjaga ketenangan waktu misa? Maka seorang gadis kecil yang cerdas segera menjawab, Bapak Romo, saya jawab, silakan. Maksudnya kita tenang ketika menghadiri Ekaristi, maksudnya supaya kita jangan mengganggu orang-orang lain yang tertidur dalam gereja. Cerdas. Karena tidak semangat tadi. Karena lu ngelain tadi itu, loyo tadi itu, maka banyak orang tidur. Nah, para diakon sekalian ya, how hektik dia. Jadilah imam-imam Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan gereja yang menghidupkan, yang membawa sukacita, yang senantiasa meneguhkan semangat dan harapan. Bunda Maria Ratu Rosario memantau kalian semua dalam doa-doa suci. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.